Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah adab yang harus kita jaga ketika kita bersama dengan guru kita, ketika kita berada di hadapan guru kita, ataupun adab yang harus kita jaga walaupun kita tidak berada di hadapan guru kita, yang mana ini adalah seorang murid kepada gurunya, entah hadir atau tidak ada guru di hadapan murid tersebut, yang kita bahas dari kitab Musannif hafidhahu rahimahullahu ta'ala Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan keilmuan beliau, diberikan manfaat dari keilmuan beliau di dalam hal-hal khususnya adab yang kita bahas ini, yang mana kita masuk di dalam pembahasan yang harus kita jaga adab ketika di hadapan guru adalah ayuhsina khitabahu ma'asyaikh biqadril imkan. Ya, hendaklah kita ini harus memperbagus pembicaraan kita ketika kita berbicara, ketika kita ngajak bicara dengan guru kita, ya hendaklah ini dengan tata cara yang sebagaimana dianjurkan, dituntunkan oleh para ulama di sini. Ya, dengan menjaga adab-adab, dengan memperbagus kata-kata, tidak menyamakan perkataan yang biasanya digunakan untuk umumnya seseorang kemudian kita gunakan untuk guru kita, biqadril imkan, ya semampu kita. Ya, fala yakul lima, ya wala nusallim wala man naqala hadza wala aina mawdi'uhu wa shibha dzalik. Ya, yang tidak dianjurkan di sini ketika mungkin ada pertanyaan dari kita, ketika guru menjelaskan, ya kemudian ketika guru memberikan faedah, ketika guru menjelaskan suatu hikmah mungkin, ya kemudian kita bertanya kenapa kok seperti itu, ya, atau kita ternyata mengatakan enggak seperti itu, ya saya tidak terima, atau saya tidak setuju dengan hal tersebut, ya, atau mengatakan mana qala hadza, dari mana engkau menukil ya faedah seperti ini atau ya ilmu pembahasan seperti ini. Lah ini adalah hal-hal yang kurang dianjurkan ketika kita bertanya kepada guru dengan hal seperti itu. Aina maudhi'uhu, di mana tempatnya atau di mana referensinya, mungkin ketika seorang guru menjelaskan pembahasan kemudian kita ada pertanyaan di mana referensinya, ya maka ini hal yang kurang baik, yang tidak cocok ketika diucapkan kepada si guru. Fa in arada istifadahu talattafa fil wusuli ila dzalik. Ya, seandainya kita ingin ngambil faedah dari hal tersebut, kita ingin bertanya, ya mungkin kita ingin bertanya dari referensi yang dijelaskan oleh guru, maka ada tata cara bagaimana kita untuk menanyakan hal tersebut, ya mungkin dengan bahasa yang lebih halus. Ya, seandainya misal guru menyebutkan suatu permasalahan atau suatu faedah, maka mungkin pertanyaan yang sesuai ketika kita ingin mendapatkan referensi tersebut atau ingin mendapatkan dari mana penukilan faedah tersebut, maka dengan bahasa yang baik, ya dengan lemah lembut, tidak disamakan dengan ketika kita berbicara dengan orang lain. Ya mungkin ketika guru menjelaskan dan kita ingin mengetahui dari mana itu sumbernya, ya bisa kita tanyakan dengan santun, ya wahai guru, ya kalau engkau berkenan mungkin memberikan referensi dari faedah yang engkau berikan. Lah, dengan tata cara seperti ini adalah adab yang harus kita jaga ketika kita
mengambil istifadah dari seorang guru. Tsumma huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil istifadah. Ya, bahkan katanya beliau di sini, ya lebih baik kita menanyakan faedah tersebut atau lebih tanya banyak tentang apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Kita ingin tanya-tanya, maka aula ala sabil fi majlisin akhar aula. Maka di majelis yang lain, bukan saat itu lebih baik, ya katanya beliau di sini. Ya, kalau ingin mengambil istifadah, kalau ingin mengambil faedah yang lebih dengan bertanya, dengan memperbanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa menambah faedah yang lebih banyak kepada kita. Fa idza dzakara syaikhu syai'an fala yaqulu hakadza qultu, ya au khotoroli au kadza qala fulanun wa kadza la yaqulu qala fulanun bi khilafi qaulik au hadza ghairu sahihin wa nahwa dzalik. Ya, seandainya ternyata juga guru itu menjelaskan suatu penjelasan yang mana penjelasan tersebut mungkin berbeda dengan apa yang telah kita ketahui atau apa yang telah kita pelajari ternyata, maka tidak seharusnya, tidak seyogyanya bagi seorang murid langsung mengatakan, enggak, kalau menurut saya seperti ini. Ya, ketika ternyata guru menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan suatu pembahasan, atau ternyata ada yang telah kita ketahui dari ulama yang lain berbeda pendapat dengan guru kita, kemudian ketika guru kita menjelaskan, kita langsung mengatakan, oh enggak, ulama yang lain itu mengatakan seperti ini, ya, yang mana berbeda dengan pendapatnya seorang gurunya tadi. Atau ya mengatakan, oh ulama yang lain berbeda pendapat dengan pendapatmu. Atau ketika mengatakan guru menjelaskan, kemudian kita mengatakan, oh enggak, yang seperti ini tidak benar. Lah, ini salah satu adab halal yang harus kita hindari untuk menjaga adab-adab kita di hadapan si guru. Ya, tidak sepatutnya seperti itu. Tapi kita tetap diam mendengarkan penjelasan seorang guru yang ada di hadapan kita, ya. Fa idza marra syaikhu ala qaulin aw dalilin wa lam yadhhar aw ala khilafi shawabin li ghaflatin aw kusuri nadharin fi tilkal hal fala yughayyiru wajhahu aw ainahu. Ya. Jadi di sini mungkin seorang guru itu juga manusia yang mana kadang juga salah di dalam pemahaman atau salah di dalam penjelasan ketika mengajar atau ketika yang lain. Ya, di sini dibahas bagaimana adab seorang murid ketika ya ternyata mengetahui kok ala qaulin au dalilin lam yadhhar au ala khilafis shawab, ketika guru menjelaskan ternyata seorang guru tersebut itu salah atau kurang tepat di dalam penjelasannya, entah karena mungkin lupa atau mungkin karena terlalu capek atau mungkin kurang meneliti di dalam hal tersebut, maka ya di sini seorang murid fala yughayyiru wajhahu wa ainahu, tidak boleh kita sampai menampakkan perubahan ekspresi kita yang menunjukkan, oh enggak, kayaknya bukan seperti ini, ya, dengan menggerakkan wajah atau menggerakkan matanya, mungkin memberikan isyarat seakan-akan tidak setuju dengan atau kurang cocok dengan apa yang disampaikan oleh guru. Ini bukan termasuk adab yang dilakukan oleh seorang murid. Bal ya'khuduhu bi bisyrin dhahir, ya, tapi tetap kita ngambil ilmu tadi atau kita menghadap kepada guru dengan wajah yang bahagia, ya, tidak sampai ada perubahan ekspresi atau perubahan ya gerak-gerik tubuh wajah, ya. Fa innal ismata fil bashar laisat illa lil anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Ya, karena seperti yang kita bahas tadi, seorang guru itu juga manusia yang mana mungkin mereka juga keliru, mungkin salah di dalam pemahaman, tapi ya kita seorang murid seharusnya
untuk memaklumi hal tersebut ya. Kalau mungkin memberikan penjelasan dan tidak ada hal yang sampai dzaror atau menyakiti hati guru kita ya, maka ini dianjurkan. Tapi kalau seandainya bahkan mungkin seorang murid yang tidak tahu ya, mungkin seorang murid yang kurang di dalam pengetahuan, sehingga ketika guru menyampaikan hal yang mungkin tidak familiar didengar oleh si murid, akhirnya dikira seakan-akan itu salah, padahal enggak. Ya, ini yang ditakutkan. Mungkin kita harus menjaga hal-hal tersebut, jangan sampai apa yang kita lakukan di hadapan guru kita ini bisa mengganggu atau merasa ilfil guru kita ini terhadap kita ya. Maka harus menjaga adab-adab yang telah kita pelajari di dalam pembahasan ini. Yang mungkin sedikit ini yang bisa kita bahas kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.